kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Artinya, penerima pertama firman ini adalah Nabi Maleaki, maka dia pula yang menuliskannya menjadi kitab Maleaki. Yang kedua dari gaya penulisan dan tema. Kitab Maleaki ditulis dengan gaya dan fokus kenabian untuk menubuatkan kedatangan Rasul Yohanes Pembaptis. Jadi sini kita agak ketemu nih, hal yang baru nih Bapak Ibu. Kelahiran Yohanes Pembaptis, kerasulan Yohanes Pembaptis itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Khususnya dalam kitab Maleaki. Sekalipun realisasinya, penggenapannya di Perjanjian Baru. Yang ketiga bisa kita lihat dalam konteks sejarah internal. Kitab ini mencerminkan kondisi Israel sekitar 100 tahun. Setelah mereka kembali ke kampung halamannya, di mana mereka sudah sukses membangun kembali bait suci itu. Tapi sayang, pertobatan, perubahan, pertumbuhan dan kedewasaan iman dan karakter dan moralitas mereka hancur. Karena mereka tidak lagi sungguh-sungguh mempersembahkan korban persembahan yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mereka sembarangan mempersembahkan korban binatang yang cacat, yang tidak sempurna. Yang mereka berikan kepada Tuhan. Dan ini bukti konkret bahwa mereka tidak lagi menghormati, tidak lagi menaati Tuhan. Hal ini sama dengan periode pasca pembuangan di mana Nabi Nehemia dan Esra juga aktif melayani pada zaman itu. Pembuktian eksternal dari luar kitab Maleaki. Tradisi Yahudi atau kitab orang Yahudi, khususnya Perjanjian Lama, mengakui bahwa kitab Maleaki ditulis oleh Nabi Maleaki sendiri. Maka untuk itulah kitab Yahudi yaitu Perjanjian Lama menerima kitab Maleaki bagian daripada kitab Perjanjian Lama. Dan sama otoritasnya dengan kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, dan Ulangan, dan juga dengan kitab Zakaria, Yesaya, Yeremia, dan kitab-kitab yang lain yang sudah kita bahas. Bahkan saudara-saudara Perjanjian Baru rupanya juga mengakui bahwa kitab Maleaki adalah firman Tuhan dan ditulis oleh Nabi Maleaki. Contoh, Maleaki pasal 3 ayat 1. Di sana dinubuatkan kedatangan Yohanes Pembaptis. Itu dikutip dalam Matius pasal 11 ayat 10. Dengan dikutip pula oleh Markus pasal 1 ayat 2. Ini menjadi penegasan bahwa kitab Maleaki itu sumbernya dari Tuhan, disampaikan pertama kali kepada Nabi Maleaki, dan isinya digenapi, direalisasikan di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Matius pasal 11 ayat 10 dan Markus pasal 1 ayat 2. Menariknya lagi, Maleaki pasal 4 ayat 5 sampai 6 dan Maleaki pasal 3 ayat 23 sampai 24 tentang Nabi Elia juga dikutip Yohanes Pembaptis dan dicatat dalam Lukas pasal 1 ayat 17 dan Matius pasal 17 ayat 10 sampai dengan 13. Jadi artinya Perjanjian Baru mengakui betul bahwa firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Maleaki adalah sungguh benar apa adanya dan juga ditulis oleh